Shalom saudaraku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya saudaraku. Hari ini kita telah sampai kepada pasal yang ke-6 saudaraku dari kitab Wahyu. Ya, judulnya apa saudaraku? Terbukanya rahasia akhir zaman, yang kita ambil dari kitab Wahyu. Nah, saya bacakan ya dari ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah saudaraku, materai yang pertama adalah kuda putih. Dan kuda putih ini sudah datang. Ya, materai pertama sudah dibuka. Maknanya ada seekor kuda putih, orang yang menungganginya memegang panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Orang yang dimaksud adalah salah satu malaikat. Malaikat ini yang bertugas untuk melepaskan anak panah ke bumi. Apa artinya? Artinya waktunya telah tiba. Jadi ketika malaikat ini melepaskan anak panahnya, itu adalah tanda bahwa waktu peperangan telah dimulai, waktu telah tiba ya. Hari murka Bapa Yahweh sudah tiba dan sudah dimulai ya. Sudah dimulai peperangan antara siapa? Antara pasukan Yeshua dengan para lawannya, yaitu iblis, begitu ya. Dan apa arti harafiahnya? Artinya itu para penginjil, hamba-hamba Tuhan yang dipakainya itu berperang untuk memenangkan jiwa-jiwa, sudah menyebar ke seluruh bumi. Dan kalau Anda berkata, "Loh, Injil aja belum diberitakan sampai ke seluruh bumi." Saudaraku, cobalah kalian renungkan dan sadari, bukankah YouTube ini bisa diputar sampai ke pelosok-pelosok saudaraku? Bahkan dimanapun, dimana sekarang yang internet belum masuk saudaraku ya. Jadi Injil itu sudah diberitakan, sudah sampai ke pelosok bumi, dan hari ini masuk kepada masa kesudahannya. Bahkan film-filmnya aja sudah banyak saudaraku. End of the world, akhir dari dunia ini ya saudaraku. Jadi dari Tuhan ada agenda, dari iblis bersama para elitnya pun membuat agenda saudaraku ya. Dan agenda mereka itu, coba Anda lihat yang ada di Bart Simpson, ngeri itu ya saudaraku ya. Kita tinggal menunggu apa? Orang-orang diculik sama alien katanya di sana. Padahal itu apa saudaraku? Itu adalah rapture, kedatangan Tuhan ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, apa artinya saudaraku? Tadi materai yang pertama apa saudaraku? Ya, kuda putih. Lalu yang kedua saudaraku, itu kuda merah padam. Seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya diberikan karunia berupa kuasa untuk mengambil damai sejahtera, dikatakan saudaraku. Artinya di bumi ini damai sejahteranya diambil. Tapi selama orang percaya yang kudus, yang telah masuk ke dalam ruang maha kudus, dilayakkan oleh Bapa dan ikut ambil bagian dalam rapture, maka damai sejahteranya masih ada, meskipun sudah berkurang banyak saudaraku ya. Sehingga manusia itu saling membunuh ya. Kenapa? Karena kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Malaikat ini mempunyai pedang yang besar ya. Pada saat materai kedua dibuka, semua orang akan melihat kejahatan semakin meningkat di bumi. Pembunuhan semakin banyak, bahkan cara-cara yang digunakan pun semakin sadis ya. Coba renungkan,
Anda yang suka mengikuti berita ya, luar biasa bukan kejahatannya, nggak perlu disebutkan ya. Pembunuhan semakin banyak, cara-cara yang digunakan semakin sadis. Kasih pun menjadi dingin. Coba kita mau cari loh, orang yang benar-benar tulus mengasihi kita, meskipun itu sahabat kita, saudara kita ya. Bahkan orang tua kita sendiri pun loh saudaraku, kasihnya semakin dingin ya saudaraku. Kenapa? Karena semua orang berorientasi kepada uang ya, money oriented ya. Jadi itu yang membuat kasihnya dingin. Kalau nggak dapat sesuatu, kalau nggak dapat keuntungan, ngapain aku deket-deket sama orang ini? Kan begitu saudaraku ya sekarang ini. Oh, kalau Anda nggak jauh mungkin ya di sana, tapi ketahuilah itulah jemaat akhir zaman. Tidak dapat lagi saling mempercayai karena akan semakin langka untuk menemukan orang-orang yang dapat dipercaya. Ya saudaraku, benar atau tidak yang saya katakan? Sangat sulit mendapatkan orang yang dipercaya ya saudaraku. Nah, dan ketika materai kedua itu dibuka saudaraku ya, manusia itu semakin mudah tersinggung dan menyukai yang namanya pertengkaran ya. Jadi kalau Anda yang saat ini sukanya bertengkar, tidak mau mengalah, ada roh yang meluap-luap di dalam dirimu, spirit yang meluap-luap, ingin membuktikan dirimu benar, ingin dibela, ingin agar orang lain mengikutimu dan tidak mau dengar, tidak bisa mentoleransi kesalahan orang lain ya, bahkan sedikit saja engkau tidak toleransi, berawas-awaslah, waspadalah. Kenapa? Karena Anda berarti termasuk di dalamnya, benar bukan? Dan suntikan yang Anda terima itu juga memicu ya, memicu emosi Anda. Jadi akan lebih sulit mengendalikan diri. Mereka akan kehilangan akal budi. Ini yang dikatakan ya saudaraku ya. Mereka menjadi semakin bodoh dan bertindak di bawah kontrol ya, di bawah kontrol loh saudaraku ya. Saudaraku, kemarin ketika saya habis mengisi YouTube ini begitu ya, mempersiapkan yang harus disampaikan kepada Anda dan selesai direkam semuanya, saya diarahkan Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach untuk membuka YouTube saya begitu ya. Kemudian seperti biasa ketika orang lain belum melihatnya, saya sudah melihatnya. Itu biasa dari dulu sejak zaman sebelum pandemi saudaraku ya. Tapi mungkin kalau yang sekarang ini ya Anda sudah tahulah, pasti sudah ditayangkan kok. Apa itu? Tentang apa saudaraku ya? Jadi itu adalah tentang sebentar saudaraku, saya cari ya. Sebentar saja. Baik, ini tentang seseorang ilmuwan yang bernama, jadi dia adalah Godfather-nya si AI ya. Jadi Godfather-nya si AI ini ya, Godfather-nya tuh berarti apa saudaraku? Penciptanya ya. Dia itu menyadari, menyesal sehingga dia keluar dari Google karena penemuannya ini ya. Jadi beliau yang menciptakannya, tetapi beliau ini menyesali ya, menyesali sampai memutuskan untuk mengundurkan diri dari Google. Mengapa demikian? Karena dia tahu bahwa yang dia ciptakan ini nanti akan di luar kontrol. Bagaimana tidak saudaraku? Siapa itu yang bisa memberikan yang namanya robot kok ada empatinya? Bisa menangis, bisa tertawa ya, bahkan bisa dijadikan istri, bisa dijadikan pacar ya. Jadi saudaraku, itu bukan murni robot ya, ada spirit yang akan menggunakannya. Dan Anda pasti bisa menebaknya. Bahkan yang namanya alien, percayalah itu nggak ada ya. Kalaupun ada sosoknya itu diciptakan. Karena hanya ada yang namanya iblis. Iblis memakai yang namanya alien. Sekarang dia memakai yang namanya AI robot. Dan itu sudah dikatakan juga dalam kitab Wahyu pembahasan kita nantinya ya. Robot yang bisa hidup, yang bisa bersuara, bisa menyembuhkan, bisa melakukan banyak pekerjaan, bisalah jadi semuanya dia ya. Jadi saudaraku, bahkan ada loh filmnya
ya, filmnya tentang AI ini ya saudaraku ya. Dan dia menggantikan, jadi seolah-olah dia adalah pencipta. Nanti dia menciptakan robot-robotnya sendiri saudaraku ya. Dan itu namanya nirmata, tidak terlihat oleh mata. Itu ada filmnya, tapi sekarang sudah dihapus. Jadi lebih baik tidak saya sebutkan apa filmnya ya. Karena sudah dihapus, saya cari lagi sudah tidak ada ya. Nah, jadi saudaraku, manusia semakin mudah tersinggung. Apakah Anda salah satunya atau saya juga? Dan menyukai pertengkaran ya. Kalau saya nggak suka pertengkaran saudaraku ya, jauhlah semua itu. Mereka akan kehilangan akal budi. Mereka menjadi semakin bodoh dan bertindak di bawah kontrol. Manusia tidak lagi dapat mengendalikan dirinya sendiri. Hati-hati. Ada juga filmnya ya, di tahun 2030 tiba-tiba orang yang bekerja, yang sedang jalan, yang sedang menyetir, tahu-tahu pada mati semua. Kenapa? Karena gelombang FG yang diaktifkan, juga karena sinyal yang diterima di dalam tubuh kita dari suntikan-suntikan yang telah dimasukkan ke dalam tubuh Anda ya. Kalau saya nggak terima sama sekali, bersih saya ya. Sehingga malaikat yang menunggangi kuda merah padam diberikan pedang yang besar untuk membinasakan manusia yang sudah dungu seperti keledai. Jadi kalau manusia itu sudah di bawah kontrol semua, untuk apa mereka hidup? Jadi harus dibinasakan ya, harus dibinasakan oleh malaikat, iya, tapi dengan memakai bantuan dari para elit ini yang mengontrol semuanya. Jadi jangan percaya-percaya saja, selamatkan dirimu ya. Pemerintah boleh kita ikuti, boleh kita hargai, tapi kalau berkenaan dengan keselamatan jiwa, keselamatan tubuh kita, keselamatan roh kita, jangan diikuti saudaraku ya. Jangan, bukan berarti kita pemberontak, bukan ya. Karena kita hanya boleh tunduk, boleh takut, boleh mengikuti yang namanya Yeshua HaMasyiah, bukan yang lainnya saudaraku ya. Nah saudaraku, saya lanjutkan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa maknanya saudaraku? Meterai ketiga adalah kuda hitam saudaraku. Pada saat meterai ketiga dibuka, tampaklah penunggang kuda hitam yang memegang timbangan di tangannya. Kemudian Yohanes mendengar keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudaraku, tiba-tiba saya dibukakan nih oleh Roh Kudus. Jadi, meterai yang pertama itu dibukakan sejak sebelum COVID. Tetapi meterai yang kedua itu dibukakan pada waktu COVID. Ya, jadi Anda dikontrol ya. Jadi apa yang dimasukkan ke dalammu itu adalah untuk mengkontrol hidupmu, untuk mengontrol otakmu. Maka dari itu bagi Anda jangan menggenapinya ya. Paling tidak nanti kalau kontrolnya itu ya diaktifkan gelombangnya saudaraku, Anda itu ya kalau misalkan gelombang radio ya Anda itu baru AM lah ya, IM lah ya, belum FM begitu ya, belum yang tercanggih begitu. Jadi Anda nanti tidak langsung tergeletak, tetapi ya krek seperti itulah ya. Nah, jadi itu sudah dibukakan ya saudaraku ya, sudah dibukakan. Jadi jangan lagi menolak dan jangan lagi mengatakan mengarang gitu ya, sok tahu kamu gitu. Saya mah nggak sok tahu, karena ini ada di dalam meterai yang kedua saudaraku ya, itu maksudnya ya saudaraku ya. Dan kenapa itu tadi saya masih harus masuk nih ke meterai kedua? Menyukai pertengkaran, menjadi bodoh, kehilangan akal budi. Saya pernah melihat saudaraku, mereka sebelum memakaikannya kepada kita manusia, mereka menggunakan tikus sebagai percobaan, juga monyet. Ya, tikus ini yang diberikan nanoteknologi ini, yang dikontrol ini, saudaraku, dia bisa dibuat. Ya, jadi perasaannya tuh bisa dibuat. Dia bisa disuruh membunuh dan menyerang temannya, dan dia bisa dibuat bahagia, dan dia bisa dibuat bersedih. Tikus loh saudaraku, bisa digituin. Disuruh apapun bisa, suruh jalan maju, suruh mundur. Ini tikus beneran, ciptaan Tuhan ya, ciptaan Yahweh, ciptaan Yeshua HaMasyiah. Jadi
Bukan tikus yang dibuat, yang ada remote-nya sehingga bisa digerakkan, bukan. Juga bukan tikus AI, bukan. Benar-benar tikus ya saudaraku. Setelah mereka berhasil dengan tikus dan para monyet, lalu diuji cobakan pada kita saudaraku ya. Dan nanti untuk chipnya itu tidak dipasangkan di otakmu jadi microchip gitu, tidak. Gak ada yang mau, serem ya kan. Dimasukkan, itu hanya nanti dia akan, kalau sekarang ini dengan tato elektronik yang transparan, tapi katanya gagal, belum siap. Ingat saudaraku, jangan percaya ya. Karena apa? Karena mereka sudah menyiapkan sistemnya begitu rupa saudaraku. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab Wahyu juga, umatku terjebak. Mengapa terjebak? Berarti mereka menipu. Karena orang percaya selalu belajar firman Tuhan. Kalau itu belak-belakan, terang-terangan, gentle diberikan kepada kita, nggak akan ada yang mau terima, benar nggak? Tapi karena diberikannya sembunyi-sembunyi, ya udah terjebaklah kita. Dengan motif berbagai macam yang mereka kemas, begitu ya. Jadi jangan sampai terjebak lagi saudaraku ya. Nah, kita lanjutkan lagi saudaraku, baru boleh nih masuk materi yang ketiga. Materi ketiga tadi apa saudaraku? Kuda hitam, secupak gandum sedinar. Apa artinya? Harga bahan makanan akan sangat mahal. Jadi yang pertama sudah ada sebelum COVID ya. Jadi yang kedua pada waktu COVID, materi keduanya dibukakan. Lalu yang ketiga saat-saat ini saudaraku ya, sudah dibukakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa artinya? Harga bahan makanan akan sangat-sangat mahal dan makanan menjadi sangat-sangat langka. Di Indonesia mungkin kita belum merasakan segitu, tapi bagaimana yang di medan perang saudaraku? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah dan di daerah-daerah di negara yang lain yang mengalaminya saudaraku ya? Harga bahan makanan sangat mahal menjadi sangat-sangat langka. Yang terjadi di akhir zaman ini adalah murka dari Bapa Yahweh yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi. Jadi jangan lagi katakan bahwa dulu sudah pernah, bahkan sejak zamannya Yakub yang namanya kelaparan, susah pangan itu sudah sering. Ya benar, tapi apakah, pertanyaannya, apakah teknologi sudah menjadi sehebat seperti sekarang ini saudaraku? Dan apakah nanoteknologi juga sudah disiapkan saudaraku? Jadi hanya sebutir debu, bahkan sekarang ditemukan lebih kecil lagi, nggak masuk akal buat kita ya. Saya ingat dengan perkataan senior kami ya, pendoa syafaat, itu berkata, debu-debu dalam rumahmu itu harus kau bersihkan. Karena iblis pun bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui debu itu. Wow, perkataan itu saudaraku saya ingat-ingat. Jadi kalau rumah saya sekarang ada debu sedikit saja, meskipun malam itu saya pulang kerja begitu ya, lelah gitu, akan saya lap saudaraku. Ya, kalau Anda nggak mau mengikutinya nggak apa-apa, itu kan saya hanya cerita gitu ya, dan saya tidak menyuruh Anda begitu. Jadi bagi kami menjaga kebersihan, bukan hanya hati kami, tapi juga lingkungan kami, tubuh kami, semua kami jaga, supaya ketika Yeshua HaMasyiah datang, kami dianggapnya layak. Ya, saudaraku ya, terjadi kesulitan pangan yang luar biasa. Tanah-tanah menjadi tandus, hanya ilalang dan rumput duri yang dapat tumbuh di ladang. Pertanian, peternakan, perikanan hancur. Manusia dalam keadaan sangat sukar. Saudaraku, pada zaman COVID kemarin itu sudah diuji coba saudaraku. Kami ini punya lahan yang cukup luas saudaraku, ada 5 hektar begitu ya. Nah saudaraku, waktu itu kami menanam yang namanya singkong. Tahu saudaraku, singkong itu padahal belum waktunya panen, ketika kami cabut belum sampai umurnya 6 bulan, belum ada saudaraku, baru sekitar 4 bulan saudaraku ya. Dan itu sudah berkarat, berkayu. Tiap hari yang namanya helikopter putar, entah apa yang dia taburkan ya saudaraku. Kemudian tanaman-tanaman buah itu menjadi rusak saudaraku ya. Pisang-pisang juga menjadi layu semuanya. Kalaupun bisa sampai tua, busuk saudaraku, yang nggak enak, kayak stres gitu ya, dalamnya ada coklat-coklatnya. Mangga juga sama, semuanya, hampir semuanya kecuali durian. Durian malah bertambah subur saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku, itu sudah diuji cobakan saudaraku ya. Nah, makanya kita nggak boleh santai-santai saudaraku. Apapun persiapan kita saat ini loh, kita mau tanam di lahan seluas apapun, bahan pangan kita tumpuk sebanyak apapun saudaraku, tidak bisa. Karena apa?
perlindungan kita adalah gunung batunya Tuhan itu sendiri, Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh. Jadi yang perlu kita siapkan, tidak usah panik ke sana sini. Siapkan, berani mati, berani rapture, ya, berani menghadapi antikris. Itu yang harus disiapkan, ya. Kuatkan imanmu, anak-anakmu yang masih bayi, masih kecil pun engkau harus tanamkan, ya saudaraku, ya. Tanamkan saudaraku, tanamkan bahwa mereka harus berani berkorban menjadi martir-martirnya Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, ya saudaraku. Nah, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Wow, kita sudah masuk nih materai yang keempat saudaraku. Tapi sebelum masuk materai yang keempat, tadi pagi saya mendapatkan chat dari seorang ibu yang berada di Jakarta. Beliau bertanya, kak atau ibu ya, lupalah saya ya. Nah, itu kami apakah harus pindah dari Jakarta? Saudaraku, Jakarta itu seperti LA. Coba perhatikan saudaraku, kebakaran di mana itu mulai dari Kemayoran sudah padam belum? Merambat, ya kan? Terus BMKG mengatakan gempa megatrust, Jakarta akan tenggelam, segala macam. Saudaraku, iblis itu ketika melakukan segala sesuatu juga selalu memberitahukan agendanya. Ya, sama Tuhan juga ketika akan melakukan segala sesuatu atas bumi ini, tidak pernah Tuhan tidak memberitahu hamba-hambanya dulu. Pasti diberitahu saudaraku, ya. Karena apa? Itu namanya fair, namanya adil. Yang sering gak adil, gak fair tuh kita manusia, ya, suka nusuk dari belakang. Jadi temannya sampai kepahitan, buat temannya sakit hati, kecewa. Tapi sebetulnya kalau iblis itu justru fair, karena dia kasih tahu, nih loh agendaku, aku mau melakukan ini. Kalau dari Tuhan juga sama, hei anak-anakku, nanti kalian akan memasuki masa yang seperti ini, berhati-hatilah, bersiaplah, berwaspadalah, ya saudaraku, ya. Jadi Anda bisa tangkap maksudnya ini, ya. Tapi saya sekali lagi bilang, yang terpenting bukan ketakutan, yang terpenting siapkan mental. Saya tuh diingatkan dengan film Titanic. Jadi Anda yang pernah nonton film Titanic, coba ketika kapal itu mulai tenggelam, apa yang dilakukan para pendeta dan hamba Tuhan dan para pemusik, apa yang mereka lakukan saudaraku? Yang lainnya lari ke sana sini, akhirnya apa? Jatuh. Akhirnya apa? Tidak kebagian skoci. Akhirnya mereka tenggelam, mati juga kok, ya kan? Yang selamat juga cuman sedikit kan? Lalu yang ada di dalam skoci itu, oke lah, dia nggak selamat secara manusia, tetapi dia mempersiapkan hatinya. Tuhan, kalau saat ini Engkau mengambilku, kalau saat ini gempa megatrust terjadi, kalau saat ini kami harus mengalami kebakaran dan mungkin kami mengalami kematian di dalamnya, Tuhan, yang penting aku langsung bertemu dengan Engkau. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam bait-Mu Tuhan, ya, di dalam kasih-Mu Tuhan, tenggelam di sana. Jadi jangan takut. Apa sih yang kau takutkan? Ya, iya, kalau mau jual, mau pindah dari sana langsung laku. Lah kalau enggak, ya. Jadi apapun itu tetap tenang. Siapkan hatimu menyambut kedatangan Tuhan, baik secara universal maupun secara pribadi dalam hidup kita, saudaraku, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kamu sesat, ya, memberitakan akhir zaman dari dulu sudah dikatakan dari nenek moyangmu sampai sekarang belum terjadi. Ketahuilah, kami ini tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Kami tetap bekerja, kami tetap mencari nafkah, kami tetap melayani, ya, tapi sambil memberitakan. Yang sesat itu kalau ada ajaran selain yang dari Alkitab suci, itu baru namanya sesat, ya. Dan kalau kami masih mengacu kepada Alkitab, kami hanya membukakan isinya. Dan itu tidak bisa dari otak kami. Siapa yang bisa membukakan kitab Wahyu sampai hari ini, detik ini, dan bisa jelas, ya, bisa langsung Anda mengerti siapa, ya, kalau bukan Roh Kudus itu sendiri. Bahkan saya sebagai penulisnya baca lagi itu loh, ya, setelah ini lupa lagi, ya, setelah saya baca lupa lagi. Kecuali sekarang ini udah berapa puluh kali saya membaca tulisan yang diberikan oleh Roh Kudus ini, ya. Nah, terus saudaraku, kita akan masuk ke dalam meterai yang keempat, saudaraku, ya. Kuda
hijau kuning ya. Kuda hijau kuning, materai yang keempat. Sebentar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat ya, camkan itu, siapa yang membuka meterainya? Anak domba. Anak domba itu siapa? Yeshua ya. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat di bumi untuk membunuh dengan pedang, maksudnya seperempat manusia di bumi ya, dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Apa maknanya saudaraku? Meterai keempat bicara tentang kuda hijau kuning. Masih ingat saudaraku, yang pertama apa? Kuda putih. Yang kedua, kuda merah padam. Yang ketiga, kuda hitam ya saudaraku, atau kebalik saya. Oh maaf, bentar. Ya benar, mata ketiga kuda hitam, betul saudaraku ya, saya tidak terbalik. Karena meskipun saya yang menulis, karena ini dari Roh Kudus, jadi saya tidak bisa langsung seperti fotokopian ya. Nah, materai yang keempat, kuda hijau kuning. Pada puncak murka Bapa Yahweh akan terjadi pertempuran yang hebat dan dahsyat. Nah ini loh yang kalian tanyakan tentang Armageddon. Peperangan itu semakin besar yang dimulai dari lambang warna hijau kuning. Coba saudaraku, coba kalian ingat, kita refresh lagi ingatan kita. Israel memulai perang ya. Siapa yang memulai duluan? Siapa yang menyerang duluan? Jadi Anda tahu jawabannya? Siapa yang punya ya? Siapa yang punya lambang warna hijau kuning saudaraku? Jawab sendiri. Nanti kalau saya bisa dihujat. Warna hijau, warna Kedar. Saya menyebutnya Kedar ya. Jadi nggak ada seorang pun bisa menuntut saya. Kuning melambangkan kematian. Peperangan dengan Kedar akan menimbulkan banyak kematian. Apakah sudah terbukti saudaraku? Sudah. Tapi terjadinya di Timur Tengah ya. Karena saudaraku begini, peperangan itu akhir zaman ini tidak harus terjadi di semua negara, tidak. Jadi ada bagian-bagian negara tertentu. Tapi tahukah saudaraku, dokumen yang kemarin saya temukan begitu ya, itu menyatakan kemungkinan besar Indonesia saja bisa terlibat masuk dalam perang tersebut saudaraku ya, ketika nanti perang dunia diumumkan. Kapan itu terjadinya? Tunggu saja, tinggal tunggu ya. Jadi tinggal tunggu, karena semuanya sudah semakin merajalela, sudah semakin memuncak saudaraku ya. Jadi tunggu saja. Nah saudaraku, dampak dari peperangan menimbulkan kematian, kelaparan yang hebat, penyakit sampar yang yang dipakai untuk senjata biologis ya saudaraku. Saya ulang lagi, dampak peperangan itu menimbulkan kelaparan yang hebat, penyakit sampar. Sebentar, kenapa kelaparan saudaraku? Karena air beracun, tanah pun beracun. Karena senjata yang dipakai apa saudaraku? Jawab sendiri ya. Penyakit sampar yang diciptakan dipakai untuk senjata biologis. Coronavirus itu juga jelas bahwa itu senjata biologis. HMPV ya, itu juga senjata biologis. Mau virus apa lagi? Zombie atau apa? Biologis ya. Terus yang di Philadelphia itu ya, masa iya di sana itu orang-orang menjadi seperti zombie? Kenapa? Karena obat untuk kuda dijual untuk manusia, bisa-bisanya ya. Itu diproduksi begitu banyak ya. Pemerintah lepas tangan, katanya terserah sendiri, bukan salah kami. Kan itu untuk kuda, bukan untuk manusia ya. Tapi mana tanggung jawabnya, mana edukasinya ya? Nggak mau menyelamatkan generasi, nggak mau selamatkan manusia. Kalau bisa kurangi sebanyak-banyaknya ya. Biar kami saja yang hidup sendirian, itu kata mereka ya. Jadi hati-hati menerima apapun itu saudaraku ya. Baik saudaraku, saya lanjutkan. Dampak dari peperangan tadi ya, menimbulkan kelaparan, menimbulkan penyakit sampar, penyakit-penyakit yang muncul, menimbulkan penyakit yang lebih berbahaya dan mengakibatkan banyak kematian, sehingga disebutkan 1/4 penduduk bumi akan terbunuh saudaraku ya. Saudaraku, saya sudahi dulu pembahasan kita masukkan kepada video berikutnya, karena kalau tidak nanti saya akan seperti kemarin, untuk menguploadnya susah sekali saudaraku ya. Jadi
nanti Anda ini kan lanjutan ya, part 2, langsung masuk part 3 ya. Kami usahakan untuk hari ini juga di-upload saudaraku ya. Baik, Yesus HaMasiah memberkati. Saya lanjutkan ya nanti ya makna dari materai yang keempat ini ya saudaraku ya. Baik, Yesus HaMasiah memberkati. Amin.